Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa lagi bersama saya di channel Mas Aris. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin membahas hasil pertandingan Liga Primer Inggris, itu pada pekan ke-7 yang dimainkan pada hari Sabtu malam ya. Yaitu yang pertama antara Aston Villa versus Brighton ya, yang dimenangkan oleh Aston Villa dengan skor 6-1 ya. Gol Aston Villa diciptakan oleh hat-trick Ollie Watkins yaitu pada menit 14, 21 dan 65. Ada gol dari bunuh diri dari Estupina yaitu pada menit ke-28. Ada gol Jacob Ramsey pada menit ke-85 dan gol dari Douglas Luiz pada menit ke-90+7 ya. Sedangkan untuk Brighton sendiri ya, hanya menciptakan satu gol yaitu dari Ansu Fati pada menit ke-50 ya. Itu dari pertandingan Aston Villa ya versus Brighton. Dan di statistiknya yaitu penguasaan bola Brighton lebih unggul ya, tetapi dari segi tembakan Aston Villa lebih unggul ya. Aston Villa bisa melesahkan 19 kali tembakan dan 9 on target, sedangkan untuk Brighton hanya 11 kali tembakan dan 3 on target ya. Memang Brighton unggul dari segi ball possession yaitu 62 berbanding 38 ya. Dengan hasil akhir ini Brighton berada di peringkat ke-6 ya dengan 15 poin, sedangkan untuk Aston Villa dengan peringkat ke-5 dengan poin yang sama dengan Aston Villa ya, dengan Brighton maksud saya itu 15 poin ya. Dan kekalahan Brighton ini berarti menjadi kekalahan ketiga secara berturut-turut ya. Sebelumnya kalah di Europa League, di Carabao Cup, dan semalam di Liga Primer Inggris. Itu untuk pertandingan antara Aston Villa dan Brighton. Untuk pertandingan berikutnya yaitu antara Manchester United versus Crystal Palace ya, yang berakhir kemenangan untuk Crystal Palace dengan skor 0-1 ya, yang diciptakan oleh Anderson pada menit ke-25. Itu menjadi gol satu-satunya pada pertandingan tersebut ya. Dari statistik pertandingan MU unggul ya, unggul dari segala sisi ya. Dari penguasaan bola MU jelas sangat dominan yaitu 78 berbanding 22 untuk Crystal Palace ya. Dari segi tembakan MU melepaskan 19 kali tembakan dan diantaranya 4 on target, sedangkan untuk Crystal Palace hanya melakukan 8 kali tembakan dan 2 on target ya. Dengan kekalahan MU ini berarti menjadi kekalahan keempat MU di ajang Liga Primer Inggris ya. Pada sampai pekan ke-7 ini menjadi kekalahan keempat untuk MU ya. Padahal pada pertandingan hari Kamis kemarin yaitu MU bermain di tempat yang sama, melawan tim yang sama, dan bisa menangkan pertandingan dengan skor 3-0. Tapi dengan pertandingan semalam ya, MU mengalami kekalahan kembali untuk yang keempat kalinya ya. Dan dengan hasil akhir ini untuk sementara MU berada di peringkat ke-10 ya, peringkat 10 dengan 9 poin, sedangkan untuk Crystal Palace berada di peringkat ke-9 dengan 11 poin ya. Dan berikutnya pertandingan antara Newcastle versus Burnley ya, yang dimenangkan oleh Newcastle ya dengan skor 2-0. Gol diciptakan oleh Almiron yaitu menit ke-14 dan penalti dari Isak pada menit ke-76 ya. Dari statistik pertandingan Newcastle unggul ya. Dari tembakan Newcastle melepaskan 20 kali tembakan dan 8 on target, sedangkan untuk Burnley melepaskan 8 kali tembakan dan 2 on target. Dari ball possession tipis ya, unggul Newcastle yaitu 53 berbanding 47. Dengan hasil akhir ini untuk sementara Newcastle berada di peringkat ke-8 dengan 13 poin, sedangkan untuk Burnley masih terbenam di peringkat ke-19 dengan 1 poin ya. Dan pertandingan berikutnya yaitu antara Wolves versus Manchester City ya, yang berakhir kemenangan untuk Wolves dengan skor 2-1 ya. Gol diciptakan oleh bunuh diri dari Ruben Dias yaitu pada menit ke-13,
dan gol dari Wing Chan pada menit ke-66. Sedangkan gol dari City yaitu diciptakan oleh dari tendangan bebas Julian Alvarez pada menit ke-58 ya. Dari statistik pertandingan jelas City seperti biasa ya, unggul ya. Dari ball possession, Manchester City memiliki 69%, bagi Wolves hanya 31%. Dari segi tembakan yaitu City 20 kali dan 8 on target, sedangkan Wolves hanya 3 kali dan 1 yang on target ya. Dan dengan hasil akhir ini berarti Manchester City masih tetap berada di puncak klasmen, tetapi ditempel ketat oleh Tottenham Hotspur dan Arsenal ya. Manchester City peringkat pertama dengan 18 poin ya, sedangkan untuk Wolves berada di peringkat ke-13 dengan 7 poin ya. Dengan kekalahan City ini menjadi kekalahan yang pertama di ajang Liga Premier Inggris ya, sampai pekan ke-7 menjadi kekalahan pertama dan kekalahan kedua berturut-turut ya. Pada pertandingan sebelumnya City juga kalah 1-0 atas Newcastle di Carabao Cup ya. Pertandingan berikutnya yaitu antara Bournemouth versus Arsenal ya, yaitu dimenangkan oleh Arsenal dengan skor 4-0 ya. Gol Arsenal diciptakan oleh Bukayo Saka pada menit ke-17, penalti Odegaard pada menit 44 ya, penalti Kai Havertz pada menit ke-53 dan gol dari Ben White pada menit ke-90+3 ya. Dari statistik pertandingan Arsenal menguasai bola sebanyak 58%, sedangkan Bournemouth 42%. Dari segi tembakan, Arsenal melepaskan 15 kali tembakan, 8 on target, sedangkan untuk Bournemouth melepaskan 8 kali tembakan dan 1 yang on target ya. Dan dengan hasil akhir ini berarti Arsenal memepet City ya di puncak klasmen, karena untuk saat ini Arsenal berada di peringkat ketiga dengan 17 poin ya, sedangkan untuk Bournemouth berada di peringkat ke-18 dengan 3 poin ya. Berarti Arsenal setelah menangkan pertandingan atas Bournemouth sampai pekan ke-7, Arsenal belum mengalami kekalahan ya, hanya 1 kali imbang. Dan pertandingan berikutnya yaitu antara West Ham versus Sheffield United ya, yang berakhir untuk kemenangan untuk West Ham dengan skor 2-0 ya. Gol West Ham diciptakan oleh Bowen ya pada menit ke-24 dan Thomas Soucek pada menit ke-37 ya. Dari statistik pertandingan, ball possession West Ham memiliki 53%, sedangkan dari Sheffield United memiliki 47% ya penguasaan bola. Dari segi tembakan, West Ham melepaskan 20 kali tembakan dan 8 on target. Untuk Sheffield United melepaskan 16 tembakan dan 2 on target ya. Dan dengan hasil akhir ini, West Ham tetap konsisten di peringkat papan tengah ya, yaitu West Ham untuk saat ini berada di peringkat ke-7 dengan 13 poin, sedangkan untuk Sheffield United berada di dasar klasemen yaitu di peringkat ke-20 dengan 1 poin ya. Pertandingan berikutnya yaitu antara Everton versus Luton ya, yang dimenangkan oleh Luton dengan skor 2-1 ya. Gol dari Luton diciptakan oleh Tom pada menit ke-24 dan Morris pada menit ke-31, sedangkan gol dari Everton diciptakan oleh Calvert-Lewin pada menit ke-41. Dari statistik pertandingan, Everton menguasai pertandingan ya, yaitu memiliki penguasaan bola sebanyak 68%, sedangkan untuk Luton sendiri hanya 32%. Dari segi tembakan, Everton melepaskan 23 tembakan, 5 on target, sedangkan untuk Luton 9 kali hanya 2 yang on target ya. Dengan hasil akhir ini, untuk sementara Everton berada di peringkat ke-16 dengan 4 poin, sedangkan untuk Luton berada di peringkat ke-17 dengan poin yang sama yaitu 4 ya. Dan pertandingan terakhir yaitu pertandingan big match malam ya, yaitu antara Tottenham Hotspur versus Liverpool ya, yang berakhir kemenangan untuk Tottenham Hotspur dengan skor 2-1 ya. Gol dari Tottenham diciptakan oleh Son ya pada menit ke-36 dan gol bunuh diri dari Joel Matip pada menit ke-90+6, sedangkan gol dari
Liverpool diciptakan oleh Gakpo pada menit ke-45 plus 4 ya. Pada pertandingan semalam bermain cukup keras ya, banyak pelanggaran, banyak kartu kuning dan ada 2 kartu merah ya untuk Liverpool ya, yaitu Jota dan Joe Gomez kalau nggak salah ya, yang dapat kartu merah. Kalau Curtis Jones ya, maaf, Curtis Jones yang dapat kartu merah dan Diego Jota yang dapat kartu merah. Sehingga pada pertandingan semalam Liverpool bermain dengan 9 orang ya, dan takluk dari Tottenham Hotspur ya di kandang Tottenham dengan skor 2-1 ya. Dari statistik pertandingan, Tottenham menguasai bola itu sebanyak 65%, sedangkan untuk Liverpool hanya 35%. Dari segi tembakan, Tottenham Hotspur melepaskan 24 tembakan, 8 on target. Liverpool melepaskan 12 kali tembakan dan 4 on target ya. Dan dengan hasil akhir ini, untuk sementara Tottenham berada di peringkat kedua dengan 17 poin ya, sedangkan untuk Liverpool berada di peringkat keempat dengan 16 poin ya. Dan dengan kekalahan ini berarti Liverpool mengalami kekalahan pertama ya di ajang Liga Premier Inggris ya, sampai pekan ke-7 ini menjadi kekalahan pertama untuk Liverpool ya, dan kekalahan pertama untuk Liverpool untuk comeback ya, karena Liverpool ini beberapa pertandingan selalu tertinggal dan ujungnya menang ya dengan skor yang sangat identik yaitu 1-3. Tetapi pertandingan semalam Liverpool gagal untuk comeback karena 2 pemainnya mendapatkan kartu merah. Mungkin itu aja pembahasan saya untuk hasil pertandingan Liga Premier Inggris ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua, terkhusus bagi para pencinta sepak bola dimanapun teman berada ya. Saya akhiri video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.